Terakhir kita telah membahas kejadian-kejadian sebelum kick off, dan di video kali ini kita bakalan masuk ke dalam pertandingannya. Seperti apa detailnya? Mari kita bahas. Ryuzen yang mendapatkan kesempatan melakukan kick off terlebih dahulu langsung memberikan bola kepada Ryosuke. Mitsuki pun dengan cepat maju untuk mempressing, tapi Ryosuke masih bisa mempertahankan bola. Bahkan saat Kazama melakukan tackle dengan gokilnya, Ryosuke masih bisa melakukan tipuan dan ia kemudian mengirimkan umpan kepada Marco. Tapi kayaknya emang itu yang diincar Seishiki. Hayase kemudian dengan cepat mengintersep umpan Ryosuke kepada Marco, dan sebenarnya itu emang udah direncanakan oleh Ubukata. Tapi ya, pelatih Akiko masih tetap tenang. Ia berkata yang terpenting sekarang apa yang akan terjadi setelah bola itu dicuri. Seishiki yang menguasai bola, mereka melakukan umpan satu sentuhan dengan cepat dan berakhir di kaki Kazama. Tapi seperti yang sudah kita tahu, kemampuan Kazuhiko yang bisa muncul di setiap sudut lapangan, ia dengan cepat menghadang Kazama. Ini pun menjadi pertarungan 1 lawan 1 untuk pertama kalinya bagi Kazama dan juga Kazuhiko. Kazama pun kemudian melakukan gerakan tipuan, tapi dengan cepat Kazuhiko membody Kazama. Namun ia masih bisa mempertahankan penguasaan bola. Kazama cukup terkejut, tapi ekspresinya lebih kayak seneng gitu. Nah, usaha Kazuhiko nggak sampai sini aja. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia merebut bola dari Kazama. Bahkan di sini Kazama sampai terjatuh. Wasit pun menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran dan Kazuhiko protes kalau dia hanya merebut bola. Namun ya, kekuatannya yang luar biasa membuat para penonton heran. Aiba juga berkata, jika ada celah sehelai rambut aja, Kazuhiko pasti berusaha mendapatkan bola itu. Kazuhiko yang melakukan pelanggaran, ia berpikir kalau wasit yang memimpin pertandingan hari ini tidak bisa diajak kerjasama. Nah, tiba-tiba pelatih Akiko berteriak untuk para pemainnya cepat mundur. Karena Kazama yang tadi dilanggar, ia langsung mengoperkan bola kepada Haibara yang melakukan overlap. Haibara pun maju dengan sangat cepat. Bahkan ia mampu memberikan crossing kepada Oshiba yang ada di dalam kotak penalti. Tapi sayangnya, sundulan Oshiba berhasil ditepis oleh Gao Nakano. Namun serangan Seishiki nggak sampai sini aja. Bola rebound tadi mengarah ke Mitsuki dan dengan cepat Mitsuki melakukan tendangan. Tapi sayang banget peluang kedua Seishiki juga harus gagal karena Shimura yang berhasil memblok tendangan Mitsuki. Wah, seru parah sih pertandingan kali ini. Baru aja mulai kita harus diperlihatkan Seishiki yang mendapatkan 2 peluang emas. Nah, bola blok dan Shimura tadi mengarah ke Ryosuke. Ia pun berkata kalau itu hanya mimpi kosong. Ya mungkin maksudnya Seishiki yang mau mencetak gol dan unggul terlebih dahulu itu cuma mimpi. Tapi secara mengejutkan Usui berhasil memotong bola yang mengarah ke Ryosuke ini. Usui pun mengsakras dengan bilang ke Ryosuke untuk enggak turu saat pertandingan. Nah, Usui yang berhasil mengintersep bola, ia lalu melakukan tendangan jarak jauh, tapi tendangannya bisa ditepis oleh Gao Nakano dan Seishiki cuma dapat sepak pojok aja. Nitobe yang terkejut dengan tembakan Usui berkata kalau tembakannya bagus banget. Usui pun bilang sebenarnya dia pengen maju sedikit lagi, tapi karena ada Kazuhiko dan juga Marco membuat pemikiran itu seperti mustahil. Saya dan temannya pun berkata kalau Marco dan Kazuhiko itu cepet banget buat melakukan cover. Ia juga memuji keputusan Usui yang melakukan shooting karena jika dia menguasai bola lebih lama lagi, dia pasti akan langsung kehilangan bola. BTW setahu aku sih ini saya kakaknya si Hoshina ya guys ya, tapi kalau salah ya tolong dikoreksi. Nah, balik lagi ke pertandingan. Kimista yang udah siap buat melakukan sepak pojok, ia sebenarnya ingin mengumpan ke Mitsuki, tapi Kimista bilang karena Mitsuki dijaga 2 orang yang tinggi-tinggi, ia memutuskan untuk mengoper ke dia. Ya, kita nggak dikasih tahu dia itu siapa, namun Kimista pun melakukan tendangan dan yang mengejutkan ia memberikan umpan kepada Kazama yang ternyata berdiri bebas. Para penonton sih bilangnya Kazama ini masuk dari luar kotak penalti makanya bisa bebas, tapi Kazama yang bebas, Kazuhiko dengan cepat mempressingnya. Kazama pun memberikan umpan ke samping dan di sana udah ada Suzuki yang lolos dari penjagaan. Dilihat dari posisinya Suzuki emang sempit banget buat melakukan tembakan. Ia pun seperti melakukan kontak mata dan para penonton bilang kalau Suzuki pasti mengoper ke tengah kotak penalti. Tapi ternyata Suzuki kemudian melakukan tembakan. Kalau dilihat-lihat sih ini udah pasti akan gol. Namun ternyata masih ada Shimura yang memblok tendangan Mitsuki dengan dadanya. Dan pemain Ryuzen yang lain pun kemudian membuang
membuang bola itu. Wah, gokil banget sih Shimura tahun pertama Ryuzan ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, saya di sini bilang kalau selagi Suzuki mendribble dan melihat ke tengah kotak penalti, tapi ia kemudian menendang dengan kaki kirinya. Saya pun mengakui kalau Suzuki itu bukan gorengan kecil, ya mungkin maksudnya bukan pemain ecek-ecek. Nah, Sasuke yang mendapatkan lemparan ke dalam, Hayase kemudian memberikan operan kepada Mitsuki, tapi ya Mitsuki nggak bebas gitu aja, ia dibayang-bayangi oleh Marco. Mitsuki kemudian langsung memberikan operan kepada Kimista yang ada di belakang, dan Kimista pun langsung melakukan long pass kepada Hayase yang bebas. Marco yang terlalu fokus sama Mitsuki, ia pun seperti dibuat kebingungan dengan Hayase yang tiba-tiba aja udah ada di depan. Nah, Hayase yang maju dengan cepat, ia kemudian mengoperkan bola ke tengah kepada Oshiba. Oshiba pun seperti akan menendang, tapi ia membiarkan bola lewat begitu aja. Ya, sebenarnya Oshiba juga sadar kalau ia menendang juga percuma karena jalur tembaknya udah diblokir oleh Seto. Pelatih Nozawa juga terlihat bilang jika jangan berpikir kalau Sessiki cuma mengandalkan Oshiba, Kazama, dan juga Mitsuki aja. Kita akan memenangkan pertandingan dengan semua orang yang kami miliki. Nah, bola yang tadi Oshiba biarkan begitu aja ternyata mengarah kepada Sato. Sato pun melakukan tendangan dan bilang kalau dia diberitahu untuk bermain seolah-olah menjadi pemain tengah. Ya mungkin Ubukata yang memberitahu Sato soal itu, tapi ya belum jelas juga. Namun sayangnya tendangan Sato masih mengenai tiang gawang. Bola yang membentur itu kemudian dikuasai oleh Oshiba. Oshiba pun terlihat sangat senang dan kita diperlihatkan saat Oshiba menerima telepon dari Ubukata, tapi sebenarnya kita nggak diberitahukan apa tugas dari Ubukata untuk Oshiba sebenarnya. Ubukata sih bilang kalau ia nggak punya instruksi khusus untuk Oshiba, tapi ia bilang kalau pertandingan ini bakalan lebih sulit. Makanya tugas ini diberikan untuk Oshiba karena pertandingan ini sangat penting. Emang bikin penasaran sih apa yang sebenarnya tugas dari Ubukata, tapi nanti di depan juga ada penjelasannya kok. Nah, Oshiba yang menguasai bola, namun Shimura kemudian berhasil membuangnya. Ia pun kemudian ditenangkan oleh Sato dan juga Suzuki. Tapi Oshiba kemudian memanggil keduanya dan bilang jangan berkecil hati karena kalian tidak melakukan hal yang buruk. Lakukan saja sebanyak yang kalian mau. Suzuki dan Sato pun kaget karena Oshiba memanggil dengan nama depan mereka, tidak seperti biasanya. Di sisi lain, Ubukata yang melihat pertandingan Sessiki dari TV yang ada di rumah sakit, komentator di televisi bilang Sessiki memang terus menyerang dari awal pertandingan, tapi ya karena pertahanan Ryuzan kompak mengharuskan mereka mengoper ke belakang. Nah, saat Nitobe sedang menguasai bola dan bingung akan mengoper kemana, Oshiba berteriak untuk memberikan bolanya. Nitobe pun menurutinya, namun Oshiba kemudian dipressing oleh Seto. Aiba yang melihat itu berkata kalau menyerang dari tengah itu mustahil karena para pemain Ryuzan sangat banyak di sana. Meski mereka menggunakan dua center back, tapi mereka sangatlah kuat. Terlebih lagi, gaya bermainnya itu berbeda saat melawan Ichibiyoshi. Seto sebagai seorang stopper dan Shimura bagian mengclear bola. Seto yang sangat kuat dalam one on one, bahkan jika Oshiba berhasil lolos akan ada Shimura yang mengcovernya. Itulah taktik yang mereka berdua lakukan. Pelatih Akiko pun berkata kalau taktiknya sangatlah bagus. Bahkan jika masih aja lolos akan ada orang ketiga yang mencuri bola. Dan emang benar aja Kazuhiko di sini dengan cepat bisa mencuri bola dari Oshiba. Pelatih Akiko pun bilang lagi kalau hari ini kita harus membungkam Oshiba ini. Oshiba pun teringat kembali perkataan Ubukata yang bilang kalau seterampil apapun Oshiba, ia tidak akan bisa menembus pertahanan Ryuzan dari tengah. Maka dari itu tolong jelajahi seluruh kemungkinan dengan menggunakan segala cara dan segala pengalamanmu. Jika Oshiba bisa melakukannya, maka langkah baru akan tercipta. Ubukata berkata di pertandingan kali ini, anggap aja untuk mengeksplorasi kemampuan Oshiba yang baru. Mendengar itu Oshiba pun cuma bisa terdiam. Nah, Kazuhiko yang berhasil mendapatkan bola, Ura di sini bilang kalau akhirnya Ryuzan mulai bergerak. Kasara Senpai juga bilang Sessiki bisa membuat peluang serbaguna saat melawan Ichibiyoshi dan juga Yukigahama. Itu karena Oshiba yang bisa mengacak-acak di bagian tengah. Tapi saat melawan Ryuzan ini ia tidak bisa melakukan itu.
Mendengar itu, Mbaknya Oshiba pun cuma bisa terdiam. Dan saya bilang, di situasi seperti sekarang jika Seseki mundur itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang dari Ryuzan. Mereka akan bisa berbuat sesuka hati mereka. Nah, Kazuhiko yang menguasai bola, Kimista pun berusaha dengan keras merebutnya. Tapi Kazuhiko menyingkirkan Kimista dengan tangannya dan ia kemudian terjatuh. Kekuatan Kazuhiko ini emang super banget BTW. Kazuhiko yang bisa bebas dari Kimista, ia pun berkata, mari perlihatkan counter attack kita. Ryosuke dan Marco pun terlihat maju dan Mbaknya Oshiba tiba-tiba bilang pakaian yang dia lepas lalu ia melemparkannya ke dalam keranjang. Kasara Senpai pun bingung dengan apa yang Mbaknya Oshiba katakan, tapi Mbaknya Oshiba bilang lagi, sekitar musim panas saat aku pulang sekolah, cara agar aku tahu Oshiba ada di dalam rumah atau tidak itu cukup gampang. Dengan berdiri di depan pintu dan melihat apakah banyak baju yang berserakan atau tidak, itu sudah memberitahu Mbaknya Oshiba kalau Oshiba ada di rumah atau enggak. Itu kebiasaan Oshiba yang tidak pernah bilang sejak ia masih kecil. Hal sepele akan membuat seseorang berubah. Dan pas Mbaknya Oshiba bilang begitu, Oshiba berhasil merebut bola dari Kazuhiko dengan kakinya yang panjang. Keren banget sih scene ini dimana Oshiba menggunakan kelebihannya untuk merebut bola dari Kazuhiko. Nah, Oshiba yang merebut bola dari Kazuhiko, ia pun melakukan counter attack bersama Kimista yang juga maju. Mereka pun tinggal berhadapan dengan Seto dan juga Shimura. Ura berkata jika ini adalah kesempatan yang sempurna. Pasalnya mereka itu 2 versus 2. Tapi Hoshina menjawab memang benar, tapi Seseki perlu sebuah inisiatif. Nah, Kimista yang juga maju, secara mengejutkan ia berlari secara diagonal dan kemudian meminta umpan. Para penonton pun bilang kalau Kimista itu keren, bisa menciptakan kebingungan untuk pemain bertahan. Oshiba pun di sini terlihat akan mengoper bola, tapi kalian pasti enggak bakalan menyangka apa yang akan dilakukan Oshiba selanjutnya. Ia secara sengaja menendang dengan keras dan itu mengenai punggung dari Kimista. Para penonton pun seketika jadi diam dan Oshiba malah terlihat tersenyum jahat. Namun bola yang mengenai punggung Kimista memantul dan membuat Oshiba menjadi bebas. Oshiba pun terlihat senang dan berkata jika ini adalah teknik rahasia miliknya. Tapi saat Oshiba akan menendang, Kazuhiko yang kembali ke pertahanan dengan cepat berhasil mencuri bola kembali. Ia pun berkata kalau Oshiba ini sangat ceroboh. Nah, Kazuhiko yang berhasil mencuri bola, ia pun berniat untuk maju, namun di depannya udah ada Kazama yang udah bersiap buat menendang. Dia juga bilang kalau dari jarak ini tendangannya nggak bakalan melenceng. Tapi Kazuhiko dengan cepat memblok tendangan Kazama. Bola pun melambung dan mengarah kepada Mitsuki, namun gokilnya Mitsuki berniat buat langsung melakukan tendangan volley. Hayase yang ada di dekatnya pun seperti nggak percaya karena emang jaraknya masih di luar kotak penalti dan emang cukup jauh dari gawang. Tapi ya kita semua tahu Mitsuki itu monster. Tendangan Mitsuki pun mengarah ke gawang Ryuzan, namun sayangnya Gao Nakano bisa menepisnya. Seseki pun mendapat sepak pojok keduanya dan para penonton pun seperti nggak percaya kalau Mitsuki menendang dengan pose yang nggak biasa. Selain jaraknya yang masih jauh, apalagi melakukan tendangan volley. Shimura pun berkata menendang dari jarak sejauh itu, ternyata Mitsuki berada di level yang sama dengan 3 monster Ryuzan. Ya, siapa lagi kalau bukan Marco, Kazuhiko, dan juga Ryosuke. Tapi saat Shimura melihat ke arah Gao Nakano, ia seperti kehilangan kesabaran. Gao Nakano berkata jika keadaannya gawat. Bagaimana menurut Shimura sendiri? Terlebih lagi Nakano yang mengatakannya dengan muka yang kayak marah gitu. Nah, Seseki yang dapat sepak pojok keduanya, tapi Oshiba dan Kimista malah ribut sendiri. Mitsuki pun bertanya apa ia boleh menendang ini, tapi malah kena omel Oshiba dan juga Kimista. Para penonton pun pada bilang jika Ryuzan dalam keadaan yang sangat buruk, pasalnya dari tadi emang sama sekali belum pernah menyerang. Dan jurnalis yang sempat meremehkan pelatih Nazawa pun bilang kalau Seseki ternyata kuat banget. Marukawa dan Kai pun berkata walaupun Seseki bermain dengan penuh resiko, tapi permainan mereka sangat menarik. Meski baru 7 menit di babak pertama, tapi sejauh ini mereka bisa menciptakan banyak peluang. Marukawa pun bilang jika pelatih Seseki itu luar biasa. Ya, meski pelatih Nazawa yang mendapatkan pujian dari para penonton, ia malah berkata di dalam hatinya jika para penonton ini terlalu berlebihan. Nah, pelatih Akiko di sini pun gak tinggal diam melihat timnya digempur habis-habisan. Ia memanggil Marco dari pinggir lapangan dan memberi
memberikan tanda peace. Marco pun di sini bingung dengan tanda yang diberikan oleh pelatih Akiko, tapi Kazuhiko menjelaskannya. Kalau tanda peace itu berarti Marco membiarkan Mitsuki bebas 2 kali, dan pelatih Akiko memberikan tanda lagi seperti akan membunuh Marco. Ya, Kazuhiko juga menjelaskan jika Marco melakukannya lagi nggak bakalan ada kesempatan lagi, ia akan langsung dibunuh. Pelatih Akiko yang seperti marah kepada Marco, ia pun ditertawakan oleh Ryosuke. Tapi pelatih Akiko juga memberikan tanda kepada Ryosuke. Ia berkata jika Ryosuke membuat tim dalam bahaya, dan jika ia melakukannya lagi, lebih baik Ryosuke keluar dan menonton dari bangku penonton. Cukup keren juga sih pelatih Akiko di sini. Marco pun juga kemudian menertawakan Ryosuke, tapi Ryosuke malah menendang pantat Marco. Ya, selanjutnya malah Ryosuke yang terlihat dibanting oleh Marco. Cukup kocak juga sih tingkah dari para pemain Ryuzan. Para pemain Seishiki pun gak percaya kalau para pemain Ryuzan bercanda di tengah pertandingan, dan pelatih Akiko pun bilang kalau kayaknya ia harus melakukan 2 bergantian sekaligus. Tapi ya Sanagi bilang kalau mereka berdua gak apa-apa, itu cuma ekspresi kegembiraan. Pelatih Akiko juga setuju karena yang lebih penting sepertinya para pemainnya tahu apa yang akan mereka lakukan. Seishiki yang melakukan sepak pojok pun langsung bisa ditangkap oleh Nakano. Nakano pun seperti akan langsung melemparkan bola kepada Ryosuke, dan Ubukata bilang kita memang mengincar gol pembuka. Entah itu dari situasi yang membingungkan ataupun dari tendangan penalti, karena sebanyak apapun Seishiki menciptakan peluang, jalannya pertandingan bisa berubah kapan saja, dan memang ada pemain seperti itu di Ryuzan. Ya mungkin maksud Ubukata si Ryosuke ini. Dan pembahasan sepertinya sampai sini dulu aja. Di video selanjutnya kita akan diperlihatkan Ryuzan yang mulai menyerang. Marco yang kekuatannya kayak badak. Nggak hanya Marco sih, Kazuhiko juga sama aja. Jadi tetap tungguin Manga Day selanjutnya. Bye bye.